Komentar pengamat tentang sindiran Fajrul Rahman soal Capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, luar biasa Sobat RH sekalian. Kita akan lanjutkan lagi perdebatan, pembahasan ya, dan pembacaan berita. Nah ini menarik ya. Fajrul Rahman sindir sosok mengaku capres sudah kampanye. Jadi dia keluar lagi nih orang, dan kemudian langsung ngeritik Anies ya. Jadi ini ideologinya pendukung Presiden Jokowi adalah kritiklah Anies sebanyak-banyaknya, karena Anies is the common enemy for them. Jadi aneh juga ya, walaupun Anies tidak lagi nyalon, tetapi kemudian tetap saja pokoknya dikritik habis-habisan. Tapi nggak apa-apa juga, hanya nanti kita bahas apakah Dubes ini jabatan yang netral, apakah dia jabatan politik duta besar. Ingat, dia representatif dari pemerintah Indonesia ya, jadi bukan representasi dari relawan Jokowi. Jadi dia representasi kita semua. jadi bukan representasi dari ini ya, representasi dari pendukung Presiden Jokowi. Kan nanti gawat sekali kalau kita gitukan semua negara ini kan. Oke. Karena itu nanti saya bahas ya, apakah dia jabatan politik yang harus netral, apakah dia sesungguhnya jabatan politik yang bisa punya kebebasan. Oke. Kita lihat ya. Karena kalau kita sudah serve for the country, maka ya kita tidak boleh berpolitik partisan yang sifatnya ya. Oke, coba kita lihat ya. Fajrul Rahman ya, mantan juru bicara Presiden Joko Widodo yang kini menjabat menjadi diplomat. Fajrul Rahman menyindir ada sosok yang baru mengaku sebagai capres tapi sudah berkampanye saat ini. Siapa sosok yang dimaksud Fajrul? Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? Tok-tok KPU, cuit Fajrul sembari mencolek akun Komisi Pemilihan Umum via akun Twitternya minggu kemarin. Detikcom mencoba menghubungi Fajrul untuk mengetahui siapa sosok yang dimaksudnya sebagai mengaku capres tapi sudah kampanye. Jangan-jangan dia kritik Ganjar. Atau jangan-jangan dia mengkritik Erick Thohir ya. Fajrul yang kini menjabat duta besar untuk Kazakhstan, Tajikistan ini tidak menjawab dengan jelas. Biar siapa saja sih, kata Fajrul sembari menambahkan emoji tertawa dalam pesan singkatnya. Lantas apa maksud Fajrul mencolek KPU? Fajrul ingin revisi yang mengatur kampanye orang yang belum menjadi capres definitif diatur lebih baik. Cuma bertanya ke KPU, apa perlu revisi peraturan perundangan? Kita mengingat dinamika politik di tanah air, kata Fajrul. Fajrul menjadi pemantau observer internasional untuk Pilpres Kazakhstan yang pada 20 November 2022 kemarin. Dia melihat pemilu di negara pecahan Uni Soviet ini bisa berlangsung tertib dengan adanya 6 kandidat. Nah, begitu dong. Kenapa nggak bilang presidensial threshold hilang? Orang sebagai orang yang pernah memperjuangkan capres independen kok alergi dengan presidensial threshold gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Dengan 6 kandidat ya. Dia berharap ketertiban juga bisa terwujud di pemilu RI 2024 nanti. Lantas apa dampaknya bila seseorang yang mengaku capres belum menjadi capres secara resmi sudah berkampanye? Saya perlu mengamati lebih jauh dampak sosialnya, tapi saya hanya fokus ke dampak peraturan perundangannya saja sambil membandingkan dengan Pilpres Kazakhstan 3 hari lalu. Sangat teratur dan tertib, jawabnya. Dia melihat ada fenomena sosok mengaku capres tapi sudah kampanye di Kazakhstan pada era yang lalu. Belajar dari Kazakhstan, ya proses demokrasi jadi tidak tertib. Masa demokrasi Indonesia kalah dari Kazakhstan yang baru merdeka 30 tahun lalu, ujarnya. Oke, dia ini mau nyinggung siapa, ya kan? Ini kadang-kadang menempuh air di dulang, terpercik di muka sendiri.
Jadi sobat era sekalian, yang membentuk undang-undang itu bukan Anies Baswedan pasti. Yang membentuk undang-undang itu Presiden Jokowi dan DPR. Jadi kekuasaan Presiden dan DPR. Kalau KPU, ya ikut aja KPU. KPU tidak bisa mengatur ya apa yang tidak dimandatkan atau melebihi apa yang diatur di undang-undang. Jadi walaupun itu aturan pelaksana, apalagi soal kampanye, itu harus diatur dalam tingkat undang-undang. Dia kalau kampanye itu bukan mengatur substansinya, tapi teknisnya. Waktu kampanye itu diberikan oleh undang-undang. Itu satu ya. Waktu kampanye. Jadi coleklah Presiden Jokowi, jangan colek KPU. Colek Presiden Jokowi agar dia keluarkan Perpu, ya kan? Atau ia keluarkan RUU yang dibahas cepat dengan DPR. Kan kalau DPR biasanya bisa cepat kalau kepentingan istana menghendaki, kira-kira begitu. Sama seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Oke, itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, ya. Kalau kita bicara mengenai kampanye ya, sebelum jadi capres resmi, kampanye seketika capres resmi itu adalah kampanye yang sudah dijadwalkan. Bagaimana orang bisa bersosialisasi kalau begitu? Ya kan? Kalau misalnya dia datang, dia bersosialisasi dan orang ramai datang, ya itu bukan salahnya sendiri. Masa nggak boleh bersosialisasi? Ya kan? Justru kalau menurut saya, ketika masa di luar kampanye inilah untuk menjangkau, untuk memperkenalkan diri sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Oke, sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, memperkenalkan diri. Nanti waktu musim kampanye yang waktunya terbatas itu, yang hanya ya mungkin cuma 2 bulan atau 3 bulan. Kalau misalnya pendaftaran itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya kira-kira 3 bulan lah. Waktu 3 bulan itu bukan digunakan untuk sosialisasi lagi, habis waktunya. Tapi dilakukan debat kandidat di mana-mana. Jadi proyek pencerdasan bangsa baru keren itu. Ini debat presidennya cuma 3 kali. Itu pun diatur tata tertibnya, ya kan? Debat itu nggak perlu di hotel berbintang 5. Debat itu cukup di studio RH Channel aja. Kalau calonnya 2, ya kan, lebih banyak kayak yang nonton daripada langsung. Tapi kan langsung disiarkan TV. Ya, TV dapat juga kesempatan di studio dia saja biar nggak mahal. Ya kan? Yang paling penting adalah bukan pada acara seremoninya. Ini kadang-kadang KPU-nya nggak habis pikir saya. Pak, seremoni. Jadi mereka sendiri pengen nampang. Kata sambutan dari ketua KPU, Allahu Akbar ya, banyak sekali. Jadi lama-lama yang namanya ketua KPU, anggota Bawaslu itu jadi elit-elit nampang di depan televisi ya. Ini yang mau dicari itu calon presiden, bukan popularitas anggota atau ketua KPU-nya. Jadi kalau kita mau lebih strategis ya, sekarang ini adalah saat untuk memperkenalkan diri. Tapi tidak boleh menggunakan fasilitas publik, karena itu terikat. Jadi kalau Ganjar kemana-mana, misalnya Prabowo kemana-mana, nggak boleh. Anies pun ketika menjadi gubernur DKI, nggak boleh kampanye kemana-mana. Tapi enak dong Anies, ya karena itu mengundurkan diri lah. Ganjar mengundurkan diri, kemudian Prabowo mengundurkan diri agar bisa sosialisasi kemana-mana. Kalau enggak kan susah nanti mereka. Ya kan, kalau mereka kemudian pergi kemana-mana moral hazard. Jadi justru terbalik dengan ide Fajrul Rahman. Yang harus dilakukan saat ini adalah sosialisasi kemana-mana, ya kan? Nanti pada saat masa kampanye tidak perlu lagi sosialisasi kemana-mana, cukup debat saja di televisi dan tempat-tempat yang disediakan. Jadi daftar organisasi yang mau menyelenggarakan debat. Jadi KPU mengatur acara debat itu misal ya, selama 3 bulan itu ada 30 kali debat misalnya. Berarti debat 3 hari sekali ya kan. Oh bagus bagi pendidikan publik. Jadi debatnya itu betul-betul mendalam. Hari ini debat soal hukum, soal penegakan hukum. Nggak bisa digabung-gabung ya kan. Hukum, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Waduh nggak bisa. Kita debat masalah penegakan hukum, debat masalah apa saja, debat masalah hak asasi manusia.
debat masalah perubahan konstitusi, kira-kira begitu. Jadi biar kita betul-betul kita kuras pemikiran calon presiden itu, baru itu namanya pendidikan publik yang baik. Dari situ akan kita lihat siapa yang unggul. Daripada datang-datang kemana-mana joget-joget, ya kan? Tiba-tiba main TikTok dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Nah, sekarang ini perkenalan kepada rakyat. Nanti pada waktu kampanye, betul-betul kampanye yang murah, yang mudah, ya kan? Jadi nggak datang kemana-mana lagi, nggak lagi money politics. Ini kan nggak datang kemana-mana money politics, ya kan? Menjelang pemilihan itu. Nah, jadi menarik kan? Oh, debatnya macam-macam, sampai teler mereka debat. Nanti kelihatan yang pinter siapa, yang punya konsep siapa. Ini nggak jelas. Kita nggak tahu konsep Prabowo apa, konsep Jokowi apa ketika bicara tentang penuntasan masalah HAM misalnya. Jadi betul-betul, nah dicarilah panelis yang betul-betul bisa menyerang, ya kan? Panelisnya 3 aja. 1 panelis yang ditunjuk oleh calon presiden. Kalau misalnya gini, kalau calon presidennya itu 3 misalnya, maka ada panelis yang ditunjuk oleh calon presidennya, ada panelis yang ditunjuk oleh KPU, kan begitu. Jadi tapi syaratnya KPU harus netral. Ini kan KPU yang nggak netral ya berat juga kira-kira, ya kan. Jadi saudara sekalian, itu caranya ya untuk agar pemilu kita lebih bermartabat, lebih mendidik. Kalau ini misalnya cuma 3 kali debat, 3 kali debat formalitas, acaranya banyak, kata sambutannya banyak, orang udah malas lihatnya. Langsung debat tanpa kata-kata sambutan, langsung siaran televisi, siaran YouTube, ya kan? Udah langsung debat, ya kan? Nah, itu baru namanya pendidikan publik yang baik. Nah, yang muda begini nggak mau dilaksanakan, ya itulah namanya sontoloyonya di situ. Kalau yang muda, yang murah nggak mau dilaksanakan, sementara yang berat-berat dilaksanakan. Debatnya di hotel bintang 5, yang diundang AAA, BBB, CC dan lain sebagainya. Harusnya debat itu cuma di stasiun televisi saja. Ngapain debat di hotel bintang 5? Miliaran habis, ya kan? Debatnya di stasiun televisi, kemudian di channel-channel YouTube. Jadi misalnya semua stasiun televisi yang mau menyelenggarakan debat itu dapat semua giliran. Sisanya nanti channel-channel YouTube misalnya yang mau melaksanakan atau menyelenggarakan debat juga, kan baru asik kelihatannya, ya kan? Nah, temanya baik tema yang ditentukan KPU maupun tema yang ditetapkan oleh penyelenggara debat itu sendiri. Kalau begitu jauh lebih asik, ya kan? Nah, apakah nanti kalau kita mau mengubah peraturan kan tinggal bikin perpu aja atau peraturan terbatas, ya kan bisa. Oke, kita lihat ya. Bung RH, kapan buat forum debat capres di channel ini? Panelisnya Din Samsudin, Rocky Gerung, Yusril Iza Mahendra, Habib Rizik, dan lain-lain yang berkompeten dan mumpuni. Ya, debat capres itu terhadap calon yang sudah terdaftar dan harus diwajibkan. Nah, kalau nggak terdaftar sebagai calon, bagaimana kita melakukan debat, ya kan? Junjungan Fajrul berhasil menuntaskan jual negara di mana 90% nikel dikuasai Cina, kata Said Didu. Hancur negara di tangan penjual kayu, kata Prabowo. Anies berhasil jadi gubernur, ya. Mas Rafli, ya. Bagaimana undangan podcast kepada Pak Anies? Apakah sudah ada balasan dari beliau atau diacuhkan? Tolong minta beliau atau stafnya menjalankan biar ada kepastian untuk penonton RH semua. Belum ada jawaban sampai sekarang. Belum ada jawaban. Alhamdulillah belum ada jawaban, ya. Alhamdulillah belum ada jawaban, ya. Oke. Buat secangkir kopi lagi Bung RH, ya, secangkir kopi yang enak, ya, bukan secangkir kopi pahit. Kalau sudah masuk ruang kekuasaan kok jadi dungu? Apakah pada takut kelaparan semua? Enggak juga, ya. Mulyono, kok lagi-lagi Mulyono, ini nama kecil Jokowi. Dipecat rasanya sakit, Bung. Dipecat apa? Yang dipecat siapa? Ini ngomongin saya atau ngomongin Fajrul Rahman, ya?
Oke. Fajrul Rahman gagal paham. Jadi sahabat sekalian ya, saya sih maunya begitu. Jadi nanti debat itu ya debat aja gitu loh. Nah oke, terakhir ya, saya berkontemplasi jabatan duta besar ini jabatan apa ya? Yang jelas dia bukan setingkat menteri karena dia di bawah menteri. Apakah seorang dubes itu harus netral karena dia mewakili negara, sehingga dia harus berdiri di semua kaki? Tapi kan itu kebebasan berpendapat. Iya, kebebasan berpendapat kan tetap dibatasi etika ya. Salah satu etika bernegara. Nah, apakah seorang diplomat itu bisa komentar begitu? Saya iya dan tidak, yes dan tidak. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun dia di bawah menteri, dikoordinator oleh menteri luar negeri, bisa dicabut sewaktu oleh menteri luar negeri, tetapi yang jelas diplomat ini mewakili negara secara keseluruhan. Nah, paling tidak mentalnya harus mental negarawan lah, karena dia mewakili kepentingan Republik Indonesia, bukan mewakili kepentingan pemerintah Indonesia. Ya. Dia mewakili kepentingan negara Indonesia, Republik Indonesia. Makanya duta besar Republik Indonesia, bukan duta besar pemerintah Republik Indonesia. Karena dia duta besar Republik Indonesia, maka dia mewakili kepentingan Republik Indonesia, bukan kepentingan penguasa saja ya, kira-kira begitu. Ya, sahabat sekalian, silakan ya ditonton emak-emak yang saya interview ya, aktivis We Watch Maria Bur. Kemudian ada juga Nutaila Anwar yang membaca puisi dengan luar biasa. Nanti kita akan hadirkan lagi emak-emak ya. Dan juga interview saya dengan Presiden PKS, dengan Abraham Samad, dengan juru bicara Demokrat dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian ya, pembahasan mengenai hal ini yang terkait dengan Fajrul Rahman ya, yang berkeberatan terhadap isu mengenai ada calon presiden yang mengaku capres tapi sudah kampanye. Ya sebenarnya semuanya juga kampanye. Ganjar ya kampanye, Erick Thohir ya kampanye, kemudian Anies Baswedan ya kampanye. Tetapi kita tidak bisa mengatakan ini kampanye layaknya sebagaimana kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai jadwal. Dan KPU nggak bisa menjangkau, bukan capres. Karena kalau bukan capres, itu KPU tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka. Mereka baru terikat, ya jadi paham ya mungkin Fajrul Rahman dengan aturan seperti ini. Mereka baru terikat kalau mereka sudah menjadi capres atau cawapres. Kalau belum ya nggak bisa mereka diatur. Karena itu kebebasan mereka, freedom movement. Ya, jadi kebebasan untuk bergerak ya, freedom of movement. Kemudian dan juga kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan opini. Jadi kalau ada orang bikin spanduk, bikin apa, itu nggak bisa dilarang. Oke. Yang penting tidak menggunakan fasilitas publik atau jabatan negara disalahgunakan. Jadi kalau misalnya Ganjar mau keliling-keliling dalam rangka kampanye, dia wajib berhenti sebenarnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Karena dia menggunakan fasilitas publik jadinya. Nah, atau kita pakai gaya Amerika, itu lebih fair kalau gaya Amerika. Apa gaya Amerika lebih fair? Ya, gaya Amerika itu adalah kalau orang sudah mengeluarkan uang, kalau tidak salah sampai 5.000 US dollars, atau dia sudah berkampanye di 50 negara bagian, maka dia wajib mendaftar kepada KPU-nya sebagai calon presiden. Wah, luar biasa kan? Alhasil berapa calon presiden di Amerika Serikat? 1.212 menurut teman saya yang di Amerika Serikat. Nah, mereka silakan, tapi lama-lama mereka gugur sendiri, gugur sendiri. Karena mereka tahu diri, nggak kayak kita kan, calonnya nggak tahu diri kan biasanya. Nah, kalau itu hebat baru. Jadi orang wajib mendaftar kalau dia mau kampanye. Dia sudah mengeluarkan uang, ya kan? Kalau 5.000 dolar itu kira-kira katakanlah sekarang 75 juta. Satu kali pertemuan itu sudah lebih dari 75 juta. Jadi dia wajib daftar. Jadi yang wajib daftar adalah Prabowo, kemudian Ganjar, dan tidak perlu keluar dari jabatan publiknya, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas publik. Nah, nanti pada saatnya waktu pencetakan surat suara akan ketahuan berapa calon yang
tetap iya dan berapa calon yang menarik diri. Kalau begitu banyak calon loh. Amerika 1212 calonnya. Tapi karena mereka tahu diri, begitu tidak didukung mundur. Mundur. Saya akhirnya cuma 4 yang ada di surat suara Pilpres Amerika Serikat. Menurut teman saya ya, informasinya dari dia, kan saya tidak cek lagi. Yaitu waktu itu Donald Trump, Joe Biden, Joe Jorgensen, dan satunya lagi siapa lupa saya. Jadi calon dari Libertarian Party dan Partai Hijau. Gitu ya. Oke, itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.